Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, kami dari kelompok 12 akan membahas materi industri dan pariwisata halal. Kami akan mempresentasikan tugas makalah dari dosen pengampu, M. Yusuf K. SEME, dari mata kuliah Sistem Ekonomi Islam. Latar belakang. Saat ini konsep syariah telah menjadi tren dalam ekonomi global, mulai dari produk makanan dan minuman, keuangan, dan gaya hidup. Banyak negara yang mulai memperkenalkan produk wisatanya dengan konsep halal dan tentunya Islami. Wisata halal adalah segmen pasar yang berkembang pesat tidak hanya di negara-negara Muslim, tetapi secara global. Selain itu, negara seperti Jepang, Australia, Thailand, Selandia Baru, dan sebagainya yang memang bukan negara mayoritas Muslim turut membuat produk pariwisata halal. Indonesia sendiri memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Tak hanya memiliki keindahan dan kekayaan alam yang tersebar di seluruh Sabang sampai Merauke, Indonesia juga memiliki beraneka kebudayaan, bahasa, dan kearifan lokal yang begitu menarik untuk dilirik. Konsep pariwisata halal. Awal mula term wisata halal diperbincangkan ketika penyelenggaraan OKI tahun 2000, 1,Lasari 2017. Kehadiran term wisata halal yang sedang digalakkan berbagai daerah dan negara akhir-akhir ini masih menimbulkan sedikit kebingungan bagi setiap orang yang mendengarnya. Hal ini merupakan akibat dari banyaknya persamaan yang disandingkan dengan kata wisata halal tersebut, seperti wisata syariah, wisata religi, dan serta dalam bahasa asing biasa disebut sebagai halal tourism, halal travel, dan Islamic tourism. Selain terdapat penamaan yang berbeda, pemahaman tentang makna wisata halal juga masih banyak membingungkan masyarakat. Makna dari frase wisata halal ini sebenarnya sangat ambigu, tidak baku, bahkan sangat membingungkan karena tidak ada interpretasi makna yang bisa dijadikan pegangan utama. Di kalangan masyarakat Indonesia, makna pariwisata halal disamaartikan dengan dua kata yang melekat dengan aspek aktivitas bernuansa keagamaan, yaitu pariwisata religi dan pariwisata syariah. Padahal ketiga kata yang disandingkan dengan branding pariwisata ini memiliki indikator yang berbeda-beda, di samping memang terdapat persamaannya. Pariwisata religi merupakan aktivitas kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau ibadah lainnya. Ruang lingkup pariwisata halal. Ruang lingkup pariwisata pada umumnya memang cukup luas, tidak hanya berfokus pada lokasi, destinasi dari suatu wisata tertentu, tetapi juga termasuk di dalamnya fasilitas yang disediakan untuk para wisatawan sejak datang hingga meninggalkan suatu destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan tersebut. Ruang lingkup pariwisata halal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ruang lingkup wisata secara umum. Adapun ketentuan-ketentuan pengelolaannya sebagai berikut. Yang pertama, hotel halal. Yang kedua, restoran halal. Yang ketiga, maskapai penerbangan halal. Yang keempat, SP halal. Global Muslim Travel Index atau GMTI membagi segmentasi hal-hal yang ada dalam suatu wisata halal menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, need to have atau primer, yang kedua good to have atau sekunder, yang ketiga nice to have yaitu tersier. Peluang pengembangan pariwisata halal. Pariwisata merupakan sektor untuk menumbuhkan perekonomian dunia yang sangat menjanjikan, karena sektor pariwisata juga menjadi sektor yang tahan terhadap krisis global. Hal ini terlihat dari perkembangan perjalanan wisata dunia yang mengalami perkembangan positif sejak tahun 1950. Pariwisata Indonesia ditengarai mengalami pertumbuhan tercepat dan menjadi sektor ekonomi terbesar karena kontribusi terhadap devisa negara terbesar kedua setelah industri kelapa sawit.
Kontribusi pariwisata tahun 2016 mencapai 13.568 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kelapa sawit mencapai 15.965 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, internalisasi nilai-nilai syariah Islam dalam pengelolaan industri pariwisata halal. Tak ubahnya seperti bank-bank Islam yang memiliki pangsa pasar yang cukup besar di pasar perbankan internasional. Meskipun akan memakan waktu lama, kehadiran pariwisata halal sebagai peluang bisnis akan menjadi salah satu jenis pariwisata yang paling fleksibel untuk menarik minat wisatawan muslim dan non-muslim ke suatu destinasi wisata. Kehadiran pariwisata halal diprediksi akan berdampak pada permintaan hotel yang sesuai syariah Islam sekitar 10% dalam pasar pariwisata dunia, sehingga keberadaan pasar hotel halal akan tumbuh sebesar 20% setiap tahun. Kehadiran pariwisata halal yang dikembangkan di berbagai negara diharapkan memberikan kontribusi terhadap beberapa, yaitu yang pertama, mendorong organisasi pariwisata untuk berinvestasi dalam pariwisata halal. Yang kedua, bertambahnya hotel Islam yang secara khusus menyediakan kebutuhan wisatawan muslim di semua negara. Yang ketiga, berkembangnya sistem keuangan Islam yang akan mendukung investasi yang sesuai dengan syariah dalam industri pariwisata. Yang keempat, berkembangnya sistem pariwisata halal yang berstandar internasional, seperti penyediaan minuman bebas alkohol, bebas judi, dan menawarkan makanan dan layanan halal. Yang kelima, dapat menjadi strategi untuk menarik wisatawan non-muslim, terutama dari negara-negara Eropa, untuk mencari pengalaman budaya yang berbeda. Yang keenam, tumbuhnya hotel internasional yang mengikuti contoh hotel yang sesuai syariah, kepentingan daya tarik bagi segmen wisatawan muslim. Yang ketujuh, tersedianya layanan sesuai syariat Islam dalam maskapai penerbangan, seperti menu halal, panggilan penerbangan untuk sholat, penyediaan Al-Quran, selain hiburan dalam penerbangan halal dan pengaturan tempat duduk terpisah antara laki-laki dan perempuan. Yang ke-8, secara tidak langsung muncul peraturan dan regulasi harus diikuti oleh wisatawan non-muslim agar mematuhi syariah. Bagi Indonesia, hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah wisatawan muslim dengan target pasar wisatawan yang berasal dari kawasan Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Mesir pada tahun 2017 yang datang berjumlah 222,362 wisatawan dengan rata-rata lama tinggal di Indonesia bagi wisatawan asal Arab Saudi 10,83 hari. Menghabiskan USD 2,226 untuk satu orang, sedangkan Mesir 10,47 hari yang menghabiskan USD 1,293 untuk satu orang. Kesimpulan, wisata halal telah menjadi tren global yang berkembang pesat tidak hanya di negara-negara mayoritas muslim, tetapi juga di negara-negara non-muslim seperti Jepang, Australia, dan Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa wisata halal memiliki potensi pasar yang luas dan dapat menarik wisatawan dari berbagai latar belakang. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal yang beragam, memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata halal dan menjadikan sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomian. Pertumbuhan sektor pariwisata juga berperan signifikan dalam perekonomian dunia, seperti yang dilaporkan oleh WTTC dan WTO, dengan kontribusi terhadap PDB dunia yang mencapai 11% pada tahun 2014 dan terus berkembang. Pariwisata diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 1,6 miliar wisatawan pada 2020. Hal ini menegaskan bahwa pariwisata dapat menciptakan devisa langsung dan memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.